Shalom dan selamat pagi kepada segenap warga Gereja Toraja Jemaat Depok yang senantiasa diberkati Tuhan. Bersyukur atas perjumpaan lewat renungan harian Kamis 5 Oktober 2023. Kita mengakui bahwa pertolongan yang terjadi dalam hidup kita adalah dari Tuhan Pencipta semesta. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus melalui pertolongan Roh Kudus selalu menyertai kita. Kita berdoa untuk menerima sapaan Tuhan pagi ini. Terpujilah Engkau Bapa Sorgawi kekasih kami. Kasih-Mu tiada berkesudahan dalam sepanjang kehidupan kami. Kami boleh menikmati hari ini, hari baru, kehidupan baru karena perkenan-Mu semata. Kami mohon penyertaan-Mu untuk firman yang akan kami baca dan renungkan secara singkat untuk mengawali hari ini. Berkati dan mampukanlah kami Tuhan untuk mengerti dan melakukannya, serta ampunilah kami atas segala pelanggaran kami. Dalam Kristus Yesus kami memohon. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pembacaan pagi ini diambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 10 dengan penekanan pada ayat yang kelima yang berbunyi, "Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah." Judul renungan kita adalah batu hidup atau batu tuo lan bahasa Toraya. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, sekarang ini banyak model bangunan atau rumah yang unik dan indah. Rumah adalah tempat untuk berteduh, tetapi zaman sekarang rumah juga merupakan ekspresi dari penghuninya. Apapun bentuk dan model dari rumah, hal yang terpenting adalah rumah tersebut harus kuat, kokoh dan indah, sehingga ketika hujan dan badai yang besar menerpa, rumah tersebut tetap berdiri kokoh dan membuat penghuni yang ada di dalamnya tetap merasa aman, nyaman dan tenang. Untuk itulah ketika rumah tersebut dibangun pertama kali, pasti menggunakan fondasi yang kuat dengan batu penjuru. Batu penjuru adalah batu besar yang kuat yang dipasang pertama kali saat memulai fondasi rumah dan biasanya ditempatkan di sudut utama suatu bangunan. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, dalam Efesus pasal 2 ayat 21 sampai 22 dikatakan bahwa Yesus Kristus adalah batu hidup. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Kristus kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Artinya, sebuah bait sedang dibangun oleh Tuhan yang dibangun dari batu-batu hidup, yaitu orang percaya yang dibangun di atas dasar Yesus Kristus. Bangunan itu akan menjadi sebuah bangunan yang kokoh yang tidak akan dapat diruntuhkan oleh kekuatan apapun. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, Petrus mengajak orang percaya untuk menjadikan dirinya seperti seorang bayi yang selalu merindukan air susu dari ibunya. Orang percaya harus menjadikan firman Tuhan sebagai kebutuhan dan bahkan harus selalu dirindukan. Seperti air susu ibu yang murni menjadikan seorang bayi yang dapat memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Demikianlah firman Tuhan, jika menjadi makanan yang dirindukan, akan menjadikan kita memiliki iman yang murni untuk selalu mengingatkan kita meninggalkan segala hal yang buruk. Petrus pun mengingatkan orang percaya sebagai imam di hadapan Tuhan
Umat yang sudah dipilih menjadi kepunyaan Allah untuk senantiasa memberitakan perbuatan-perbuatan besar yang tidak dilakukan Allah terhadap kita. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, sebagai orang yang percaya yang telah dipanggil dari kegelapan kepada terang Allah yang ajaib, telah menjadi batu-batu hidup. Keselamatan yang telah dianugerahkan Tuhan harus dikerjakan sehingga tetap hidup. Kita harus membuktikan bahwa kita bukan lagi orang-orang yang hidup dalam kegelapan, yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dengan segala kelicikan yang menyesatkan. Tetapi kita adalah orang yang teguh, berpegang kepada kebenaran di dalam Kristus. Jadilah batu hidup yang mencintai firman Tuhan. Amin. Demikianlah sidang jemaat. Firman Tuhan telah menyapa kita pagi hari ini. Kiranya menjadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, syukur kepadamu oleh karena Engkaulah Allah yang terus baik kepada kami. Tanpa kebaikan-Mu, kami bukanlah siapa-siapa. Tanpa kasih-Mu, kami tidak akan dapat menjalani hidup dengan baik. Dan pagi hari ini, Engkau menyapa kami lagi dengan firman-Mu, mengingatkan kepada kami bahwa kami adalah batu hidup. Seperti Engkau adalah batu yang sungguh-sungguh membawa kehidupan. Dan sebagai umat-Mu, Engkau mengingatkan kami agar supaya kami pun menjadi batu yang hidup, yang berguna bagi orang lain, yang bermanfaat kepada orang banyak. Dan biarlah hal itu sungguh-sungguh menjadi kenyataan dalam kami menjalani hari ini, bahwa kami akan berguna dan bermanfaat bagi sesama kami, sehingga melalui kami siapapun dapat tumbuh kuat, bahkan percaya juga kepadamu. Terpujilah Engkau selalu dengan ajaran-Mu yang luar biasa. Kami imani dan amin itu Tuhan, sehingga kami boleh menjadi umat-Mu yang berguna. Syukur kepadamu Tuhan untuk segala kasih dan kebaikan-Mu itu luar biasa, dan itu dialami juga secara khusus oleh 2 orang anak atau saudara kami yang boleh bertambah usia setahun hari ini, yaitu Jesse Sisilia Tonapa dan Aditya Bangka. Tuhan, seiring dengan bertambahnya umur anak atau saudara-saudara yang kami kasih ini, berkat-berkat-Mu pun juga akan terus bertambah, sehingga mereka menjadi batu-batu yang hidup, yaitu yang akan berguna bagi sesamanya. Dan Engkaulah yang dimuliakan di dalam semuanya itu. Pelihara kami menjalani hari ini Tuhan, dimanapun kami berada, biarlah kami menjadi orang-orang yang berguna bagi sesama kami, baik kami di tempat kerja, di tempat usaha, di tempat tinggal kami, atau dimanapun dan kemanapun kami sepanjang hari ini. Biarlah kami terus menjadi orang yang berguna bagi kemuliaan-Mu, serta menjadi orang-orang yang berhasil dan sukses dalam berbagai hal yang kami perjuangkan. Anak cucu yang Kau karuniakan, biarlah mereka juga terus sehat, bahkan semangat di dalam menuntut ilmu, dan selalu selamat dalam bertumbuh. Juga bayi-bayi dalam kandungan, Tuhan kiranya tetap melindungi bersama dengan ibu yang mengandung mereka. Ya Tuhan, kasihi segenap keluarga kami yang jauh dari kami, yang dibatasi lautan dan daratan. Tuhan juga kiranya mengasihi orang-orang tua kami yang lanjut usia, juga
semua orang yang kami kasihi yang terus merindukan kesembuhan, entah yang dirawat di rumah maupun dirawat di rumah sakit, entah yang bersama kami di wilayah pelayanan jemaat Depok ataupun yang ada di kampung halaman. Kesembuhan dari Tuhan kiranya suatu kali kelak akan nyata. Tuhan, lindungi kami dalam sepanjang hari ini. Kiranya keselamatan tetap berpihak pada kami, dan kasih terus berlimpah-limpah, dan kami terus menjadi batu-batu yang hidup. Terpuji Engkau Bapa. Doa kami kiranya semua gerejamu dimanapun berada dalam berkarya menjadi gereja yang berguna. Juga kami berdoa pemerintah kami dan pemerintah bangsa-bangsa, teruslah Tuhan topang di dalam melayani kehidupan yang Engkau hadirkan di dunia ini. Terpuji Engkau Bapa, dengarkan doa kami dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Jemaat yang kekasih, jadilah batu-batu yang hidup, yang berguna bagi orang lain, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan menyertai kita semua sekalian jemaat dalam menjalani hari ini. Selamat.